Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kita akan sekarang untuk membahas berita-berita yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi, dan semoga ini bisa memberikan edukasi dan pesan-pesan yang ada dalam video ini bisa membuat kita semakin paham dan mengerti semua kejadian-kejadian yang terjadi atas negeri kita ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go guys. Orang tuh beranggapan bahwa Indonesia itu dapat pemimpin hebat, dapat pemimpin yang bersih, yang tidak korup, dan mereka optimis Indonesia akan jadi negara maju, jadi negara besar, jadi negara yang berbeda dari pemahaman mereka atas pandangan mereka tentang Indonesia sebelumnya gitu. Banyak pengamat, banyak komentator yang menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina-hina Pak Jokowi. Aduh, menurut saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya tahu kok perubahan itu. Sekarang kita tuh di Singapura itu merasa seperti warga negara yang pantas gitu, yang bisa direspek oleh mereka gitu. Dan kalau kita naik Grab gitu ya, taksi, pasti kalau sopir taksi itu tahu kita dari Indonesia, mereka akan puji pertama Pak Jokowi. Ya, orang tuh beranggap positif di luar negeri. Kaget asem. Si rambut mundur. Kok si rambut mundur? Si rambut mundur selalu menjelek-jelekan Jokowi. Ternyata dia sakit hati loh. Pantasan rambut semakin mundur aja. Ternyata dia adik kakak sama Pak Anies ya. Aduh. 3 hakim yang vonis bebas Ronald Tanur akhirnya dipecat. Rasakan itu. Oh, benarkah? Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor 1, Saudara Erin Tuah Damani SHMH, terlapor 2, Saudara Mengapul SH, dan terlapor 3, Saudara Heru. Dapat pesanankah para hakim? MALLM berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, mengusulkan kepada terlapor diajukan ke Mahkamah Agung melalui dipecat. Majelis Kehormatan Hakim. Wow, apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Yudisial yang sudah berani menegakkan kebenaran dengan berani memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan ataupun pemberhentian tetap kepada 3 hakim aneh ya, yang kemarin putusannya di luar nalar ya, yang berani memberikan vonis Ronald Tanur bebas, si pelaku sadis kejam itu. Aduh, luar biasa Komisi Yudisial, kami rakyat padamu. Lebih seramnya lagi kawan-kawan, katanya 3 hakim yang vonis bebas si Ronald Tanur kemarin diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan cara membacakan putusan yang berbeda dengan putusan sebenarnya. Mengerikan sekali. Jadi kami mohon kepada Polri, khususnya kepada Polda Jawa Timur dan Polres Surabaya untuk segera membantu Komisi Yudisial untuk mencari tindak pidana yang 3 hakim ini lakukan. Karena sudah seram sekali nih. Aku jadi teringat kawan-kawan ya, waktu vonis bebas si Ronald Tanur kemarin baru awal-awal viral, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memberikan statement bahwa Hakim Erin Tuah Damanik dan 2 hakim lainnya ini bukan hakim sembarangan katanya. Dan dikasih tau prestasi-prestasinya. Bukan hakim sembarangan, tapi kenapa memberikan vonis sembarangan? Vonis bebas gitu. Ngeri kali lah, aduh. Tapi ingat kawan-kawanku netizen yang budiman, PR kita belum selesai. Kita harus mengawal dan memastikan bahwa Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Yudisial, yaitu memecat dan memberhentikan 3 hakim yang memberikan putusan aneh-aneh sembarangan ini. Dan yang terakhir kawan-kawan, kita harus segera memastikan dan mengawal si Ronald Tanur ini ya, pelaku kasus Dini Sera Afrianti, masuk bui lagi ya, dengan menerima putusan kasasi vonis yang seberat-beratnya, setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Dini Sera Afrianti. Terima kasih. Oh, kasasi ya teman-teman ya. Jadi Ronald Tanurnya, ada yang bertanya Ronald Tanurnya gimana sekarang? Ya, sekarang dia vonis bebas oleh 3 hakim tersebut. Tapi diajukan kasasi oleh keluarga korban mungkin teman-teman ya, atau pengacara korban untuk melakukan kasasi. Kasasi itu maksudnya itu seperti banding teman-teman. Dia ada banding ke kasasi kalau tidak salah. Apa ya? Oh bukan, kasasi dulu baru PK, peninjauan kembali. Tapi sebelum PK itu ada kasasi ya teman-teman kalau nggak salah ya. Banding, kita tunggu putusan kasasinya seperti apa ya.
sampai, nah itu jadi berkas-berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan tinggi kalau nggak salah. Aku sudah lupa ya cara mekanismenya seperti apa. Saya seperti itu. Jadi berkasnya atau kasus ini akan dilimpahkan dan kemudian ditangani oleh hakim yang berbeda, ya, hakim yang berbeda ini. Nah, itu bisa jadi hukumannya tetap sama dan bisa jadi juga hukumannya akan berlipat kali ganda. Tergantung dengan seberapa jujur dan adil hakimnya, teman-teman ya. Nah, kita tunggu saja agar supaya kebenaran bisa ditegakkan. Terbukti kan? Terbukti bahwa hakim di Indonesia itu seperti inilah, ya, makanya dipecat, teman-teman. Saya minta tolong Pak Presiden, Pak Jokowi, Apa ini? Pak Kapolri, anak saya dicabuli 2 orang, kepala desa dan mantan kepala desa. Sudah 7 bulan, lapor polisi belum juga ada kejelasan. Saya minta tolong Pak Jokowi, saya tidak punya apa-apa. Wah, ini yang saya bilang, no viral, no justice. Tidak viral, tidak mendapatkan keadilan. Makanya dari itu mari kita sama-sama viralkan ini. Ini teman-teman bejat ini teman-teman ya. Seorang ibu nggak tahu melapor kemana. Akhirnya buat video seperti ini, mungkin dapat saran dari tetangganya atau apa. Buat video seperti ini dan kita angkat ini teman-teman. Ayo kita angkat, sebarkan. Seorang ibu ini sampai membuat video untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Pak Jokowi, meminta keadilan seadil-adilnya atas kelakuan bejat dari 2 oknum yang mencabuli anak gadisnya, teman-teman ya. Kita baca, seorang ibu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara curhat minta bantuan ke Presiden Jokowi untuk bantu tangani kasus pencabulan yang dialami putrinya yang dilakukan oknum kepala desa. Oknum kepala desa bejat kan ini. Sejak Januari 2024 lalu hingga saat ini laporannya belum ada kejelasan dari pihak kepolisian di Polres Muna. Ya, teman-teman, dari 24 Januari sampai hari ini belum ada kejelasan atas kasus ini. Dan dia mau mengadu kemana? Dia sudah lapor polisi tapi tidak ada pergerakan. Teman-teman, kita bantu viralkan. Coba kita dengarkan penjelasan ibunya lagi. Saya minta tolong Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Kapolri, anak saya dicabuli 2 orang, kepala desa dan mantan kepala desa. Oh gila nggak tuh teman-teman. Kepala desa dan mantan kepala desa mencabuli anaknya. Dan tidak mendapatkan keadilan, itu bejat sekali teman-teman ya. Sudah 7 bulan, lapor polisi belum juga ada kejelasan. Saya minta tolong Pak Jokowi, saya tidak punya apa-apa. Ayo teman-teman semua, kita bantu ibu ini, kita viralkan agar supaya kepala desa dan mantan kepala desa ini mendapatkan hukuman yang setimpal teman-teman ya. Coba kita baca komentar netizen atas video yang beredar ini. Polres Muna Raha, ayo viralkan, semoga Pak Hotman Paris bisa membantu ibu ini. Ayo bantu viralkan teman-teman. Polisinya temannya kepala desa. Ya, aduh. Tolong dibantu Polres Muna. Muna bagian mana kejadiannya? Kecamatan Boni katanya. Kecamatan Boni teman-teman ya. Bantu Tak Polda Sultra. Hotman Paris harus bantu nih. Tolonglah ibu ini Pak Jokowi. Sungguh kasihan Pak Jokowi, terlalu berat beban beliau. Polisi kerjanya apa sih? Tenang aja Bu, kalau berita ini udah sampai pada Pak Jokowi semua akan diatasi. Jangankan segala seperangkat desa, MK aja bisa diatur kok. Mana Bazar Mulyono ini? Lihat ini woi. Kenapa ya? Kenapa ditunggangi sama para pembenci Jokowi lagi ini ya? Ini hukum di Konoha gimana sih? Muna di bagian mana kejadian ini? Oke. Muna di Kecamatan Bone. Teman-teman, ayo viralkan. Kita sama-sama viralkan khusus untuk ibu ini bisa mendapatkan keadilan atas putrinya yang dicabuli 2 oknum kepala desa dan mantan kepala desa di Polres Muna. Ayo, siapa yang tinggal di Polres Muna di Sulawesi Tenggara di Kecamatan Bone, tolong kalian sebarkan. Sebarkan di grup-grup WhatsApp kalian semua, sebarkan ke teman-teman atau keluarga kalian yang pengacara atau apapun agar supaya ibu ini mendapatkan keadilan. Ini bejat sekali teman-teman. Putrinya ya dicabuli 2 orang teman-teman, dan mereka santai-santai saja, tidak ada kejelasan dalam kasus ini dari Januari sampai hari ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Bejat kan teman-teman. Kenapa nggak diproses? Nah,
Ini yang harus kita semua contoh. Jika teman-teman diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kemudian kalian meminta bantuan kepada pihak kepolisian dan kalian tidak diladeni dengan baik, buatlah video-video seperti ini. Biar netizen kita dan masyarakat membantu untuk memviralkan agar supaya kita bisa mendapatkan keadilan. Seperti biasa yang saya katakan, no viral, no justice, teman-teman ya. Kita harus benar-benar mengupayakan. Kalau memang harus seperti itu, no viral, no justice, harus viral dulu baru kita mendapatkan keadilan. Ayo kita viralkan semua kasus yang ada saja. Yang tidak mendapatkan keadilan, kita viralkan saja supaya kita mendapatkan keadilan. Supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, teman-teman. Ya, jadi semoga ibu ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kita benar-benar harus bisa menopang dalam doa, dalam juga kalian bisa share-share video ini teman-teman kepada sampai kepada Pak Hotman Paris agar supaya bisa mendapatkan keadilan ibu ini. Ya, semoga ibu ini bisa cepat mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam dunia hukum, teman-teman. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.